Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan dan para mahasiswa teologi dimanapun kalian berada. Pada kesempatan ini saya akan membagikan pelajaran mengenal 3 hari raya ziarah Yahudi. Semoga melalui tayangan video ini menambah pengetahuan saudara tentang hari raya Yahudi yang sering kita temukan dalam Alkitab. Apa itu perayaan ziarah? Perayaan ziarah maksudnya adalah perayaan di mana setiap orang Yahudi dimanapun mereka berada, mereka yang berada di Israel dan mereka yang berada di luar Israel, yaitu yang berada di belahan dunia manapun, mereka harus datang ke Yerusalem untuk merayakan hari raya tersebut. Hari raya apa sajakah itu? Hari raya ziarah adalah pertama Pesak atau Paskah, kedua Shavuot atau hari raya buah bungaran atau hari Pentakosta, yang ketiga adalah hari raya Sukkot atau hari raya pondok daun. Jadi setiap perayaan ini menuntut semua orang Yahudi di dunia untuk merayakan ziarah secara fisik datang ke Yerusalem dan Bait Allah. Dalam tradisi Yahudi ditekankan bahwa setiap peziarah, dalam hal ini orang-orang Yahudi, harus datang ke Yerusalem 3 kali setahun pada hari-hari raya tersebut. Jika seseorang tidak dapat datang 3 kali setahun, ia harus datang ke Yerusalem paling tidak sekali dalam setahun. Dan jika misalnya ia tinggal sangat jauh dari Yerusalem, di mana ia harus melewati perjalanan yang panjang, melewati benua dan samudra, sehingga tidak dapat datang sekali dalam setahun, dia harus datang ke Yerusalem paling tidak sekali dalam seumur hidupnya. Pada zaman Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi datang ke Yerusalem dari ujung-ujung dunia yang jauh untuk merayakan hari-hari raya tersebut. Pada hari-hari raya tersebut, orang-orang yang ada di kota Yerusalem membengkak. Bisa saja 2 atau 3 kali lipat kota tersebut, begitu sangat ramai. Dalam Injil kita temukan bahwa Tuhan Yesus datang ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Hal ini untuk memenuhi perintah tradisi Yahudi sehingga Tuhan Yesus harus datang ke Yerusalem. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 dan 5 kita membaca bahwa semua orang percaya yang dimaksud dalam ayat ini adalah semua orang Yahudi yang tinggal di mana saja berkumpul di Yerusalem. Kisah Para Rasul 2 ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Semua orang percaya di sini artinya orang-orang Yahudi. Kalau kita lihat pada ayat yang kelima, Kisah Para Rasul 2 ayat 5, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Jadi saudara, pada saat hari Pentakosta atau Shavuot, orang Yahudi yang berasal dari Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Roma, Kreta dan daerah Arab berkumpul di Yerusalem seperti yang tercatat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 10-11. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus berada di Yerusalem tidak hanya pada hari raya Paskah, tetapi juga pada hari raya Shavuot atau hari raya Pentakosta. Murid-murid melakukan perjalanan dari Galilea ke Yerusalem untuk mengambil bagian di dalam perayaan-perayaan ziarah tersebut. Nah, mari saudara kita mengenal hari raya ziarah Yahudi tersebut. Yang pertama, hari raya Pesak atau Paskah. Setiap kali merayakan Paskah, orang-orang Yahudi mengingat kejadian-kejadian ajaib dari Tuhan yang membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Di Gunung Sinai, Allah menyatakan dirinya sendiri kepada Musa selama 40 hari memberikan ke-10 firman dan Taurat kepada bangsa Israel. Dan Allah memberikan juga ketetapan tentang perayaan Paskah yang kita bisa baca secara lengkap dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 1-27. Nah, untuk menjalankan semua perintah Tuhan agar dilakukan setiap tahun pada hari raya Paskah, orang Israel mengadakan suatu perjamuan khusus yang disebut dengan seder. Seder artinya aturan. Ada aturan tertulis untuk perjamuan Paskah termasuk doa, makanan dan minuman. Tiap-tiap orang menceritakan kisah Paskah, seolah-olah orang tersebut mengalami pembebasan dari perbudakan. Hal ini saudara dilakukan oleh orang-orang Yahudi untuk mengingat kembali penderitaan nenek moyang mereka ketika berada di tangan bangsa Mesir dan untuk mengingat kembali bahwa Tuhan mendengar permohonan doa dan membawa nenek moyang mereka keluar dari Mesir. Sebagaimana dalam Ulangan 26 ayat 8. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Setiap generasi diperintahkan untuk menceritakan kisah ini ke generasi selanjutnya, sampai selama-lamanya. Pembacaan cerita pada perjamuan seder diambil dari buku yang disebut Haggadah, yang artinya menceritakan, untuk memenuhi mitzvah atau perintah bagi setiap orang Yahudi untuk menceritakan pada keturunan mereka tentang pembebasan bangsa Yahudi dari perbudakan di Mesir.
seperti yang dijelaskan pada kitab Keluaran dan Taurat. Jadi, perayaan Paskah tradisi Yahudi adalah perayaan memperingati kemerdekaan bangsa Israel keluar dari 400 tahun perbudakan di Mesir. Yang kedua adalah Hari Raya Shavuot atau Hari Raya 7 Minggu atau Hari Raya Buah Bungaran. Apa itu buah bungaran? Dalam Keluaran 23 ayat 19, yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Buah bungaran adalah buah yang pertama kali keluar atau disebut juga dengan buah sulung, saudara. Pada persembahan buah sulung tidak setiap jenis tanaman dipersembahkan, tetapi hanya buah-buahan yang dikenal di Israel seperti yang tercatat dalam Ulangan 8 ayat 8. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Jadi mereka hanya mempersembahkan buah-buah yang tercatat dalam Ulangan 8 ayat 8. Sedangkan kata Shavuot artinya adalah minggu-minggu. Hari raya ini dilakukan menurut hukum Musa dalam Imamat 23 ayat 15 dan 16. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Jadi perhitungan 7 minggu adalah perhitungan awal dimulai pada hari kedua Paskah. Maka 7 minggu ke depan itu jatuh pada hari ke-50. Perayaan ini dalam istilah Yunani disebut Pentakosta yang berarti ke-50. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, Hari Raya Shavuot atau Pentakosta, selain Hari Raya pemberian buah sulung, orang Yahudi juga memperingatinya sebagai peringatan pemberian ke-10 firman Allah di Gunung Sinai kepada Musa. Kita ingat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1, di sana dituliskan ketika tiba hari Pentakosta, dalam hal ini adalah hari Shavuot atau hari buah bungaran, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Di hari Shavuot atau Pentakosta, murid-murid menerima pencurahan Roh Kudus. Sehingga bagi orang Kristen, Hari Raya Pentakosta sebagai hari pencurahan Roh Kudus, di mana janji Bapa digenapi. Saudara, Hari Raya Shavuot yang dilakukan sekarang ini merupakan gabungan dan simbol baik dari segi pertanian maupun segi kerohanian. Di zaman modern, saat perayaan Shavuot, rumah-rumah orang Yahudi didekorasi dengan bunga-bunga untuk mengenang merekahnya tanah Israel. Di sinagog-sinagog dibacakan kitab Rut untuk menggambarkan panen gandum pada zaman dahulu. Dan kue keju, kue madu, dan kue-kue yang mengandung susu dimakan untuk mengenang tanah Israel yang digambarkan sebagai tanah yang melimpah susu dan madu. Madu dan susu juga merupakan simbol pembelajaran Taurat. Orang-orang bijak Yahudi mengatakan bahwa mempelajari Taurat adalah sama seperti semanis madu. Itu sebabnya sampai sekarang ini banyak keluarga-keluarga Yahudi sebelum mereka mendiskusikan Taurat, mereka meneteskan madu ke lidah tiap-tiap anak mereka, termasuk bayi, agar anak mereka selalu menghubungkan belajar Taurat sebagai sesuatu yang manis. Yang ketiga adalah Hari Raya Sukkot atau Hari Raya Pondok Daun atau perayaan Tabernakel. Biasanya setelah berakhirnya hari pendamaian Yom Kippur, pada malam hari bunyi pukulan palu terdengar di mana-mana menggema di kota Yerusalem. Karena orang-orang mulai membuat sukah atau kemah atau pondok untuk Hari Raya Pondok Daun. Orang-orang Yahudi mengikuti perintah dalam kitab Imamat, yaitu Imamat 23 ayat 33 sampai 43, untuk tinggal di dalam pondok-pondok yang atapnya terbuat dari ranting palem dan dedaunan. Orang-orang Yahudi membangun tempat tinggal sementara yaitu pondok daun untuk mengingatkan masa penggembaran nenek moyang mereka yang tinggal di kemah-kemah di padang gurun dalam perjalanan ke tanah perjanjian. Tentunya pada masa perayaan ini orang Yahudi berziarah ke Bait Allah di Yerusalem sambil membawa persembahan. Dalam konsep spiritual, pondok-pondok tersebut disiapkan untuk menyambut 7 tamu spiritual, yaitu Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Harun, Yusuf, dan Daud, yang dipercaya akan datang ke pondok yang dibuat itu selama festival tersebut berlangsung. Dalam konsep sebagai festival panen, perayaan ini menandakan berakhirnya musim panen. Orang-orang Yahudi merayakan panen buah-buahan dan padi-padian. Lulav dan etrog memperingatkan akan perayaan pondok daun di zaman Bait Allah pertama dan Bait Allah kedua. Lulav adalah ranting pohon korma, sedangkan etrog adalah sejenis buah lemon besar yang tumbuh di Israel.
Para petani Yahudi datang ke Yerusalem bersama keluarganya untuk bersyukur atas hasil panen yang mereka peroleh. Dan selama masa pergi ke Yerusalem ini mereka tinggal di dalam pondok-pondok tersebut. Selama hari raya ini berlangsung, umat Yahudi diharuskan untuk makan bersama di dalam suka dan menghabiskan sepanjang hari mereka di dalam pondok. Namun dalam masyarakat Yahudi modern, umumnya mereka hanya melaksanakan ritual makan bersama saja dan tidak menghabiskan seluruh waktu mereka pada hari itu di dalam suka tersebut. Pada hari terakhir perayaan Pondok Daun yang disebut dengan Simchat Torah atau Sukacita Taurat, Seliak Sibur atau Kazan atau penyembah Yahudi melakukan prosesi keliling sinagoga dengan membawa gulungan Taurat. Perayaan Hari Raya Sukkot ini diperingati setiap tanggal 15 bulan Sisri menurut kalender Yahudi. Biasanya hari raya ini diperingati antara bulan September dan Oktober. Nah saudara, bagaimana iman Kristen memandang perayaan-perayaan syara Yahudi ini? Tentunya perayaan Paskah Yahudi berbeda dengan Paskah umat Kristiani. Paskah umat Kristiani adalah untuk memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Yesus telah bangkit dari maut, belenggu dosa sudah dipatahkan dan kuasa dosa sudah dikalahkan. Kebangkitan Tuhan Yesus memberi jaminan kepada kita orang beriman bahwa kita pun akan memperoleh hidup yang baru. Dalam Roma 6 ayat 4 dan 5. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Selanjutnya saudara, apa makna rohani Hari Raya Pentakosta bagi umat Kristiani? Sebagaimana kaum Yahudi merayakan hari ke-50 sebagai turunnya Taurat Tuhan kepada mereka melalui Nabi Musa, umat Kristiani merayakan sebagai hari turunnya Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus bagi orang percaya. Pencurahan Roh Kudus adalah janji Allah Bapa melalui perantara Nabi Yoel yang akan dikaruniakan pada akhir zaman. Seperti yang dikhotbahkan Petrus ketika ia bersama murid-murid yang lain menerima curahan Roh Kudus atas mereka. Kisah Para Rasul 2 ayat 16 dan 17. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Selanjutnya apa makna rohani Hari Raya Sukkot atau Pondok Daun bagi umat Kristiani? Orang Yahudi pada hari Sukkot mereka melakukan Simchat Torah atau Sukacita Taurat. Sukacita orang percaya adalah firman Kristus, di mana sukacita itu harus diekspresikan setiap hari dalam keadaan susah maupun senang. Karena firman Kristuslah kita ada sebagaimana kita adanya sekarang. Firman Kristus memberi kekuatan, memberi penghiburan, memberi kemenangan bagi orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus berfirman yang tercatat dalam Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Dengan lain kata, Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku adalah firman Tuhan Allah. Aku adalah yang sudah ada, aku yang masih ada sekarang, dan aku yang akan ada nanti, dan akulah yang Maha Kuasa. Saudara kekasih dalam Tuhan, demikian video saya tentang mengenal 3 hari raya ziarah Yahudi. Semoga bermanfaat menambah pengetahuan saudara. Yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.